Saya hamba Allah dari Bandung mau tanya, sholat subuh doa kunutnya harus dibaca wajib atau tidak? Sedangkan saya belum hafal semuanya Buya. Mohon penjelasannya, terima kasih Buya. Masya Allah. Doa kunut dalam sholat subuh itu adalah sunnah yang sangat diharap di dalam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Madhab lain mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Abu Hanifah. Jika ada orang tidak kunut lalu katanya dia ingin ikut Imam Abu Hanifah, ya orang benar, baik, nggak salah. Tapi kalau ada orang tidak kunut menyalahkan madhab Imam Syafi'i, dia telah salah. Imam Syafi'i juga pakai hujjah kok. Jadi kalau ada orang tidak kunut mengikuti Imam Abu Hanifah, taklid Imam Abu Hanifah adalah benar. Tapi kalau dia ikut kunut, dia meninggalkan kunut lalu mencaci yang kunut, dia salah. Karena Imam Syafi'i dengan hujjah-hujjahnya. Nah, kunut itu doanya adalah doa kunut jelas, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Cuman bagi siapapun yang tidak bisa menghafal kunut, maka jangan sampai Anda, karena Anda ikut madhab Imam Syafi'i, jangan sampai ketinggalan keutamaan kunut. Maka Anda bisa membaca doa apa saja. Barangkali karena Anda takut diketahui tidak hafal, ya jangan keras-keras deh. Baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Anda tetap berdiri untuk kunut. Jadi kami perlu sampaikan, dan perlu kita berpegang dengan madhab supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Biarpun setelah itu kita mandang madhab lain adalah benar. Kita tidak perlu menyalahkan, tapi berpegang dengan madhab itu penting. Supaya istiqomah. Jangan sok tahu, ini saya bisa begini. Tidak. Anda sekali lagi Syafi'i, kunut adalah sunnah, bukan wajib, tapi sunnah, tapi sangat dihimbau. Maka dalam keadaan apapun, hendaknya Anda tetap kunut. Kalau Anda tidak hafal, Anda baca doa yang lain. Doa apa saja. Nama kunut artinya juga mengadu, memohon. Doa termasuk di antara ada doa Rabbana atina fid dunya. Bahkan kalau jadi imam pun karena dia nggak hafal kunut, hafalnya Rabbana atina, ya sah-sah saja kok. Dan jamaah nggak usah protes, itu tahu bahwa imamnya karena nggak hafal. Tapi mendapatkan pahala sama. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan kunut. Nah, kemudian kalau kita bermakmum di belakang orang yang tidak kunut, yakin dia tidak kunut karena mungkin Anda pergi ke India ketemu atau ke Turki sana, mereka madhab Abu Hanifah, mereka tidak pakai kunut, maka di saat Anda iktidal, Anda baca kunut yang paling pendek. Anda baca kunut singkat supaya Anda tidak ketinggalan, tapi Anda secara pribadi kunut. Dan ini tidak dianggap mukhalafah, belanggar. Karena apa? Anda tidak membuat kerjaan yang baru. Pun Anda iktidal setelah Anda rukuk sholat subuh di rakaat yang kedua, sami Allahu liman hamidah, imam baca Rabbana, Anda juga baca dipercepat sedikit, lalu Anda doa kunut sesaat. Dimanapun Anda berada, mungkin Anda dimudahkan untuk umrah, amin, atau haji, amin. Kemudian di sana kok tidak kunut, Anda tetap kunut di belakangnya, tapi sekiranya Anda bisa ngejar. Nah, ini kesunahan Anda tetap dapat, dan Anda tidak berbeda, tidak melanggar kepada sang imam kunut ya. Tapi kalau ada imam tidak tasyahud tsani, tasyahud yang kedua gak boleh ikut. Karena apa? Anda akan mukhalafah yang terlihat. Anda akan melanggar. Imamnya berdiri kok kita duduk waktu tasyahud. Tasyahud kan sunnah. Tasyahud sunnahnya sama dengan sunnah kunut. Nama sunnah abad. Maka kalau kunut kita membaca di belakang imam. Kalaupun imam tidak membaca, kita membaca. Dipercepat. Yang nggak hafal tadi baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oh, nggak akan ketinggalan, nggak akan terlalu lama. Bahkan imam belum sujud sudah selesai kok kita. Bahkan waktu sami Allahu liman hamidah kita baca cepat Rabbana lakal hamdu. Itu dan seterusnya. Kemudian setelah itu baca doa kunut ringkas, begitu ya. Jadi karena ini berpegang madhab itu penting. Kenapa? Supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Fanatik madhab tanpa menjelekan orang lain itu penting, karena fanatik itu sebagai orang awam harus berpegang. Kalau enggak gampang bingung nanti, loh kok begini ya. Enggak, imam itu adalah orang-orang hebat. Imam Abu Hanifah di saat madhab Hanafi di saat mengatakan tidak ada kunut dengan hujjah yang kuat, tapi tidak boleh saling mencaci. Bahkan antara Abu Hanifah dengan madhab Syafi'i juga akrab sekali kok. Ulama-ulama diskusi yang baik. Yang ribut itu kan yang kecil-kecil itu suka caci maki. Di kalangan ulamanya biasa diskusi yang bagus. Baik seperti itu ya. Anda di Indonesia, madhab Imam Syafi'i, maka Anda baca kunut. Kalaupun Anda tidak hafal kunut, Anda bisa baca doa yang lainnya, doa apa saja, khususnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.